Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4A. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang makna atau tafsir yang terkandung dalam surah Al-An'am ayat 160. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Awalan haya bina nasrullahu ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'an nuwajjaha fi hadzal fursatil mubarakah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil khalqi Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minaz zulumati ila nur aw ila siratal mustaqim yani dinul Islam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kandungan dari Surah Al-An'am ayat 160 ini, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Tentu dalam surah ini kita bisa mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas berkali lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentu hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Namun apabila kita berbuat kejahatan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menzalimi kita. Setiap kejahatan yang kita lakukan tentunya dibalas seimbang dengan kejahatannya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan hari pembalasan, Allah menjelaskan tentang anugerahnya yang agung terhadap orang mukmin yang berbuat baik, yang artinya Allah memberikan banyak kesempatan bagi seorang mukmin untuk berbuat baik dan untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya agar menjadi bekal di akhirat nanti. Pada ayat ini diterangkan dengan jelas bahwa berbuat amal baik maka Allah akan memberi pahala balasannya di akhirat dengan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya. Sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beramal baik di sini ialah orang mukmin, karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Maksud dari ungkapan balasan 10 kali lipat di sini belum termasuk apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang jauh lebih banyak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai 700 kali lipat. Di dalam hadis Nabi Muhammad banyak dijumpai tentang balasan amal baik dan amal jahat. Bahkan diterangkan pahala bagi orang yang belum mengerjakan suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik tapi hanya sekedar niat atau ketetapan hati untuk meluluhkannya. Hal ini tersebut dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang menceritakan sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman,
Apabila hambaku hendak mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka tulislah baginya satu pahala kebajikan. Dan apabila dikerjakannya, maka tulislah 10 sampai 700 kali lipat pahala kebaikannya. Dan apabila hambaku hendak mengerjakan suatu pekerjaan jahat, janganlah dituliskan sebagai suatu kesalahan sebelum dia mengerjakannya. Dan apabila dikerjakannya, catatlah baginya satu kesalahan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kita pandangan-pandangan, baik itu dari hadis ataupun dari ayat-ayat Qur'annya. Seharusnya kita sebagai umat muslim mampu untuk membaca, mampu untuk menganalisis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak peluang untuk kita, memudahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang baik, yang takwa, yang senantiasa berbuat kebaikan, baik berbuat kebaikan sesama manusia atau sesama makhluk hidup lainnya. Maka dari itu penting halnya terutama kita sebagai mahasiswa untuk senantiasa berbuat kebaikan. Di samping kita mendapat pahala, tentunya setiap kali kita berbuat baik, orang lain akan sangat menerima bantuan kita. Karena banyak di antara orang lain yang membutuhkan bantuan kita, akan tetapi orang tersebut sungkan untuk mengatakannya. Itulah peran kita untuk bisa memahami kebutuhan, untuk bisa memahami kesulitan seseorang, agar kita pun dapat membantunya. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menebar kebaikan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Oke teman-teman, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.